Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau diketahui berperan aktif dalam berbagai kegiatan umat Islam. Mulai dari ikut berperang, berdakwah, dan mengislamkan umat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar yang menggantikannya sebagai khalifah untuk memimpin umat Islam. Berikut ini, seputar narasi akan menyajikan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Mulai dari kehidupan awal beliau sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam, kehidupan setelah masuk Islam, dan ketika beliau diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Abu Bakar lahir dengan nama Abdul Ka'bah. Ibunya bernama Salma binti Sahar dan ayahnya bernama Abu Kuhafah Utsman. Jika nasab Abu Bakar dari bapaknya ditarik ke atas, maka akan bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad pada Murrah bin Ka'ab. Beliau berasal dari keturunan keluarga pedagang yang kaya, yaitu Bani Taim dari suku Quraisy. Beliau lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah. Dari situlah, bisa diketahui bahwa Abu Bakar lebih muda 2,5 tahun dari Nabi Muhammad. Beliau dijuluki Abu Bakar, karena sejak kecil Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing. Karena beliau memang sangat menyukai kedua hewan tersebut. Kata Al-Bakru bermakna unta yang masih muda. Ada juga yang berpendapat, dijulukinya beliau dengan nama Abu Bakar karena julukan Bakron menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang memiliki kedudukan yang sangat terpandang dan terhormat. Sedangkan Abu Bakar memiliki kedudukan yang terhormat di tengah suku Quraisy, baik dari segi nasab maupun strata sosial. Ketika berumur sekitar 10 tahun, beliau ikut sang ayah pergi ke Suriah untuk berdagang, yang mana hal tersebut telah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi keluarganya. Hal itulah yang kemudian membawa Abu Bakar dalam perjalanan bisnis hingga ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Keberhasilannya dalam berbisnis, membuat Abu Bakar menjadi pedagang kaya dan naik status sosialnya. Beliau kemudian ditunjuk sebagai kepala suku di golongannya. Terlebih lagi, Abu Bakar merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi. Yang mana ini merupakan suatu hal yang sangat langka di kalangan Quraisy saat itu. Sebelum Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Abu Bakar sedang dalam perjalanan bisnis ke Yaman. Begitu Abu Bakar pulang dari Yaman, ia diberitahu oleh teman-temannya bahwa Muhammad menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Begitu mendengar ajakan Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung menerimanya dan memeluk Islam tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Lantas, apa yang menyebabkan Abu Bakar menerima Islam dengan begitu mudahnya? Ini semua dikarenakan Abu Bakar sudah sangat mengenal Nabi Muhammad, mulai dari kejujurannya, kelurusan hatinya, dan kejernihan pikirannya. Sehingga apapun yang disampaikan Nabi Muhammad, ia mempercayainya dengan penuh kemantapan. Tidak ada keraguan dalam hatinya tentang Nabi Muhammad. Abu Bakar memang sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, karena keduanya tinggal di kampung yang sama. Beliau tinggal di sebuah kampung di Mekah, di mana saudagar-saudagar kaya tinggal, termasuk Sayyidah Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad juga tinggal di daerah itu.
Dari situlah keduanya saling mengenal satu sama lainnya. Selain itu, dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham menggambarkan Abu Bakar sebagai orang yang sangat lembut terhadap kaumnya, jujur, memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya, dan terhindar dari kebiasaan buruk kaum jahiliyah. Abu Bakar pun termasuk dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam, setelah Nabi Muhammad. Setelah itu, ketika Abu Bakar masuk Islam, Rasulullah memberi nama Abu Bakar dengan nama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Adapun gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang jujur, disematkan di belakang nama Abu Bakar, yaitu ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau langsung membenarkan kisah Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj. Seolah-olah, Abu Bakar telah mengamalkan ajaran Islam, meskipun saat itu ajaran Islam belum diturunkan. Hal-hal itu juga yang membuat Abu Bakar mudah menerima Islam. Sementara yang lainnya meragukannya, bahkan tidak mempercayainya. Bagi mereka, Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam, adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Akan tetapi, Abu Bakar mempercayai Nabi Muhammad dan semua kabar yang datang dari langit, tanpa meragukannya sedikit pun. Setelah resmi menjadi Muslim, Abu Bakar turut serta dalam dakwah menyebarkan Islam, dan berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Selain itu, ia juga mengajak teman-teman dekatnya untuk masuk Islam. Namun, periode awal dakwah Nabi Muhammad memang mengalami banyak tantangan. Bahkan para budak yang telah memeluk Islam, banyak yang disiksa. Mengetahui hal ini, Abu Bakar membebaskan para budak Muslim dengan menebusnya dan membiarkan mereka pergi. Salah satu budak yang dibebaskan Abu Bakar adalah Bilal bin Robah, yang kemudian menjadi muadzin pertama umat Islam. Ketika penyiksaan semakin masif dilakukan oleh para pemuka Quraisy terhadap para pemeluk Islam, Nabi Muhammad menyerukan pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib atau Madinah. Nabi Muhammad pun berangkat hijrah dengan ditemani oleh Abu Bakar pada tahun 622 Hijriah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan untuk mendirikan sebuah masjid. Abu Bakar kemudian membayar sebidang tanah untuk mendirikan masjid, yang kemudian masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Di Madinah, Abu Bakar menjabat sebagai kepala penasihat Nabi Muhammad. Hubungan itu semakin erat setelah Nabi menikah dengan putri Abu Bakar yang bernama Sayyidah Aisyah. Setelah itu, Abu Bakar juga tercatat berperan dalam berbagai pertempuran dengan kaum Quraisy, seperti Perang Badar, Perang Khandaq, dan Perang Uhud. Ketika Nabi Muhammad mulai sakit, Abu Bakar sering menggantikan perannya Nabi Muhammad sebagai imam sholat. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad wafat dan Abu Bakar menjadi orang yang paling tabah menerima kepergian beliau. Ia bahkan harus menenangkan Umar bin Khattab yang tidak percaya bahwa Nabi telah wafat. Setelah itu, diadakanlah sebuah musyawarah untuk mencari pemimpin pengganti Nabi Muhammad, di mana Abu Bakar terpilih sebagai khalifah atau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang pertama. Tidak lama setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, muncul kelompok-kelompok pemberontak yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Islam yang baru saja berdiri. Khalifah Abu Bakar sendiri yang kemudian memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan oleh kaum Abd dan Zubyan di luar kota Madinah.
Semasa pemerintahan Abu Bakar, kekhalifahan Islam mampu menaklukkan Persia dan Syam sebagai penyebaran Islam. Di Persia, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid yang dibantu oleh Iyad ibnu Ghanam. Setelah itu, diutus pasukan untuk menaklukkan negeri Syam yang saat itu menjadi pusat Kekaisaran Romawi. Pertempuran untuk menaklukkan Syam begitu alot hingga puncaknya pada pertempuran Yarmuk yang berlangsung selama berminggu-minggu. Yang pada akhirnya Syam berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pada Agustus tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengalami demam tinggi dan harus terbaring di tempat tidur. Ketika kondisi beliau memburuk dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, beliau memanggil Ali dan memintanya untuk memandikan jenazahnya seperti saat memandikan jenazah Nabi Muhammad. Di akhir-akhir hayatnya, Abu Bakar kepikiran dengan umat Islam, dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahwa yang akan menggantikannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Selain itu, Abu Bakar meminta untuk mengembalikan uang yang diterimanya sebagai khalifah ke Baitul Mal. Hal itu dilakukan agar beliau benar-benar bersih dari segala urusan dunia ketika wafat. Abu Bakar wafat pada Senin malam 21 Jumadil Akhir pada tahun ke-13 Hijriah, atau pada tanggal 22 Agustus 634 Masehi. Beliau meninggal dunia di usia yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu pada usia 63 tahun. Beliau mengalami sakit demam beberapa hari sebelum wafat. Kemudian, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada sore hari setelah matahari terbenam. Beliau dimakamkan pada malam hari di samping makam Nabi Muhammad. Demikianlah tadi ulasan mengenai biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.